Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, nama budaya dan salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Iwayan Trisna Priyandana. Perkenalkan, nama saya Loh Putu Sriwinanti. Perkenalkan, nama saya Made Dharma Ketya Kusuma. Kami dari kelompok 6 Matematika Ekonomi. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 akan membawakan materi dengan judul Relasi dan Fungsi. Di dalam materi relasi dan fungsi ini terdapat submateri yang akan kami bawakan, yaitu yang pertama mengenai relasi, yang kedua yaitu mengenai fungsi, yang ketiga yaitu mengenai fungsi umum dan fungsi khusus, yang keempat yaitu mengenai tipe-tipe fungsi, yang kelima yaitu mengenai transformasi rumus, dan yang terakhir yaitu mengenai fungsi versus persamaan. Baik, untuk materi yang pertama yaitu mengenai relasi akan saya jelaskan sendiri. Relasi atau hubungan himpunan A dan B adalah pemasangan anggota-anggota himpunan A dengan anggota-anggota himpunan B. Nah, jika R suatu relasi dari himpunan A ke B memakai notasi himpunan, sehingga rumus relasi yaitu R sama dengan XY atau X epsilon A dan Y epsilon B. Nah, pada relasi dua himpunan A dan B dapat dinyatakan dengan tiga cara, yaitu dengan diagram anak panah, pasangan berurutan, dan grafik Kartesius. Nah, pada diagram anak panah ini, suatu relasi antara himpunan A dan B adalah pemasangan antara anggota-anggota himpunan A dan B. Kemudian pada pasangan berurutan, di mana anggota pertama dari pasangan berurutan itu berasal dari himpunan A dan anggota keduanya berasal dari himpunan B. Nah, kemudian yang terakhir yaitu grafik Kartesius. Grafik ini merupakan grafik relasi yang menggunakan koordinat Kartesius. Nah, kemudian ada contoh relasi. Jadi, Kusnu suka minum kopi, Made suka minum arak, Redi suka minum susu, Leni suka minum susu dan kopi. Jika Kusnu, Made, Redi, dan Leni menjadi himpunan A, maka A sama dengan himpunan Kusnu, Made, Redi, dan Leni. Kemudian kopi, arak, dan susu menjadi himpunan B, maka B sama dengan himpunan kopi, arak, dan susu. Nah, di antara himpunan A dan B tersebut terlihat ada suatu relasi dengan penghubung, yaitu suka minum. Relasi antara himpunan A dan B pada contoh di atas dapat dinyatakan dengan cara yang sudah saya sampaikan tadi, yaitu yang pertama menggunakan diagram anak panah. Nah, teman-teman bisa melihatnya pada contoh di slide berikut ini. Kemudian untuk cara pasangan berurutan, di mana himpunan pasangan berurutan dari contoh soal di atas yaitu R sama dengan Kusnu kopi, Made arak, Redi susu, Leni kopi, dan Leni susu. Kemudian untuk cara yang terakhir yaitu menggunakan grafik Kartesius. Nah, teman-teman bisa melihatnya pada slide, di mana grafik Kartesius yang digunakan yaitu pada koordinat titik-titik. Grafik Kartesiusnya menyatakan pasangan berurutan dari relasi A dan B. Nah, kemudian pada grafik Kartesius terdapat perkalian Kartesius, di mana jika A dan B merupakan dua himpunan, maka A kali B adalah sebuah himpunan yang anggota-anggotanya terdiri dari semua pasangan berurut, seperti XY dengan X epsilon A dan Y epsilon B, atau A kali B sama dengan himpunan XY sedemikian hingga X epsilon A dan Y epsilon B. Itu contohnya yaitu bila A sama dengan himpunan 3, 5, 7 dan B sama dengan himpunan A, B, maka A kali B dan B kali A masing-masing dapat ditentukan sebagai berikut. A kali B sama dengan himpunan XY sedemikian hingga X epsilon A dan Y epsilon B, sehingga mendapatkan hasil yaitu himpunan 3A, 3B, 5A, 5B, 7A, 7B. Kemudian untuk contoh selanjutnya yaitu B kali A. B kali A sama dengan himpunan X, Y sedemikian hingga X epsilon B dan Y epsilon A,
sehingga mendapatkan hasil yaitu himpunan A3, A5, A7, B3, B5, B7. Kemudian untuk materi selanjutnya yaitu mengenai fungsi. Nah, fungsi dari himpunan A ke B adalah suatu relasi khusus yang memasangkan setiap anggota A dengan satu dan hanya satu anggota B. Nah, fungsi ini dapat ditunjukkan dengan rumus seperti yang ada pada slide, di mana jika X epsilon A dan Y epsilon B dan A dikaitkan dengan B, maka FA sama dengan B. Sehingga A akan disebut dengan daerah asal atau domain. B akan disebut dengan daerah kawan atau kodomain. B kecil disebut bayangan dari A kecil. Dan himpunan semua bayangan dari setiap X epsilon A disebut daerah hasil atau daerah jelajah atau range. Nah, pada fungsi ini dibagi menjadi dua bagian lagi, yaitu yang pertama mengenai notasi dan nilai suatu fungsi. Yang kedua yaitu grafik dan unsur-unsur suatu fungsi. Fungsi dapat ditulis dengan berbagai cara. Nah, misalnya seperti fungsi f yang wilayahnya dikatakan domain dan range-nya adalah himpunan bagian dari bilangan real, dan kaedahnya ditentukan oleh persamaan y sama dengan x3 tambah 5. Sehingga dapat ditulis dengan salah satu cara yang ada di bawah ini. Yang pertama yaitu y sama dengan x pangkat 3 ditambah 5. Yang kedua yaitu fx sama dengan x pangkat 3 ditambah 5. Yang ketiga yaitu f dibagi xy ialah fungsi pasangan berurut. Contohnya x pangkat 3 tambah 5. Yang keempat yaitu f dibagi x, sehingga y ialah fungsi yang harganya diberikan oleh fx sama dengan x pangkat 3 ditambah 5. Dan yang terakhir yaitu xy, sehingga mendapatkan y sama dengan x pangkat 3 ditambah 5. Suatu nilai x tertentu disubstitusikan ke dalam rumusan suatu fungsi y sama dengan fx, maka diperoleh nilai fungsi atau nilai y pada nilai x tersebut. Nah, bagi suatu fungsi yang mengandung dua variabel, bila nilai variabel bebasnya tertentu, maka nilai variabel terikatnya dapat ditentukan. Nah, nilai variabel bebas boleh ditentukan sembarang yang kemudian akan menentukan nilai variabel terikatnya. Adapun contohnya yaitu diketahui fx sama dengan 2x tambah 1. Nah, yang ditanya yaitu f0, f1, dan f'. Nah, sehingga dalam penyelesaiannya pada x sama dengan 0, f0 sama dengan 2 dikali 0 tambah 1, sehingga mendapatkan hasil 1. Kemudian pada x sama dengan 1, f1 sama dengan 2 dikali 1 ditambah 1, sehingga mendapatkan hasil 3. Kemudian pada x sama dengan setengah, f setengah sama dengan 2 dikali setengah ditambah 1, sehingga mendapatkan hasil 2. Nah, kemudian yaitu pada grafik dan unsur-unsur suatu fungsi. Kurva grafik suatu fungsi umumnya dapat dibuat dengan dua cara, yaitu yang pertama menentukan dan menghubungkan titik-titik yang dilalui kurva. Nah, pada cara ini, titik-titik yang dilalui oleh kurva merupakan himpunan pasangan berurutan antara variabel bebas dan variabel terikat. Yang kedua yaitu menentukan dan menghubungkan titik-titik penting kurva. Nah, pada cara ini, titik-titik penting kurva yang dimaksud adalah titik potong kurva dengan sumbu tegak, titik potong kurva dengan sumbu datar, sumbu simetri, titik ekstrim kurva, titik belok, dan garis asintot. Adapun contohnya yaitu diketahui A sama dengan bilangan real dan B sama dengan bilangan real. Kemudian tentukanlah grafik f dibagi A sehingga mendapatkan B dengan x epsilon A dan 2x dikurang 3 sama dengan y epsilon B. Nah, sehingga untuk penyelesaiannya yaitu fungsi tersebut dapat ditulis dengan fx sama dengan 2x kurang 3 atau y sama dengan fx sama dengan
2X dikurang 3. Nah, adapun cara pertama yang dapat digunakan yaitu dengan tabel yang teman-teman dapat lihat di slide, di mana X sama dengan min 1, Fx sama dengan min 5, sehingga X Fx sama dengan min 1, min 5. Kemudian X sama dengan 0, Fx sama dengan min 3, sehingga X Fx sama dengan 0, min 3, dan seterusnya. Kemudian untuk cara kedua yaitu di mana titik potong fungsi dengan sumbu tegak atau sumbu Fx bila X sama dengan 0, maka diperoleh Fx sama dengan 2X kurang 3. Fx sama dengan 2 dikali 0 kurang 3. Fx sama dengan min 3. Sehingga titik potong dengan sumbu tegaknya adalah X Fx sama dengan 0, min 3. Titik potong fungsi dengan sumbu datar atau sumbu X-nya bila Fx sama dengan 0, maka akan diperoleh Fx sama dengan 2X dikurang 3. 0 sama dengan 2X min 3. 2X sama dengan 3 sehingga X sama dengan 1,5. Sehingga titik potongnya dengan sumbu datar adalah X Fx sama dengan 1,5, 0. Nah, kemudian untuk unsur-unsur suatu fungsi, yaitu yang pertama ada Y sama dengan Fx sama dengan 5X ditambah 10, di mana Y itu merupakan variabel terikat, X merupakan variabel bebas, angka 5 adalah koefisien dari X, dan angka 10 disebut konstanta. Kemudian yang kedua yaitu Y sama dengan Fx sama dengan A ditambah Bx, di mana X merupakan variabel bebas, Y merupakan variabel terikat, konstanta B adalah parameter dari X, dan A adalah suatu konstanta. Kemudian yang ketiga yaitu Z sama dengan F XY sama dengan 2X ditambah 5Y tambah 10. Nah, di mana X dan Y merupakan variabel bebas, Z merupakan variabel terikat, angka 2 adalah koefisien dari X, dan angka 5 adalah koefisien dari Y. Kemudian angka 10-nya disebut dengan konstanta. Kemudian yang keempat yaitu Z sama dengan F X1, X2, X3 sama dengan A dikurang B X1 ditambah C X2 ditambah D X3. Nah, di mana Z itu merupakan variabel terikat, X1, X2, dan X3 merupakan variabel bebas, A merupakan konstanta, minus B di depan X1 adalah parameter dari X1, dan C di depan X2 adalah parameter dari X2, dan D adalah parameter dari X3. Kemudian yang terakhir yaitu ada C sama dengan F, P, Y sama dengan A dikurang B kecil P besar ditambah C kecil Y besar. Nah, di mana C besar ini atau konsumsi merupakan variabel terikat. P atau harga merupakan variabel bebasnya. Y atau pendapatan merupakan variabel bebas. A kecil merupakan konstanta, minus B di depan P adalah parameter dari P, dan C di depan Y adalah parameter dari Y. Langsung saja saya bahas fungsi umum dan fungsi khusus. Fungsi umum ialah suatu fungsi yang hanya dinyatakan variabel bebas dan variabel terikat saja, tanpa memberikan penjelasan bagaimana hubungan atau pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikatnya. Fungsi umum dinyatakan C sama dengan F dalam kurung Y. Misalnya, pada teori ekonomi menyatakan bahwa konsumsi seseorang bisa disebut dengan C tergantung dari atau dipengaruhi oleh tingkat penghasilannya, bisa disebut dengan Y. Hubungan ekonomi antara dua variabel tersebut dapat dinyatakan dengan fungsi umum, yaitu C sama dengan F dalam kurung Y. Ini mencatat bahwa hubungan antara dua konsumsi dan tingkat penghasilannya atau pendapatannya akan tetapi tidak memberikan penjelasan bagaimana penghasilan seseorang tersebut mempengaruhi konsumsinya. Nah, selanjutnya itu fungsi khusus.
Fungsi khusus memiliki arti suatu fungsi yang dapat menjelaskan tentang hubungan atau pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikatnya. Fungsi khusus dinyatakan dengan Y sama dengan 200 ditambah 0,3Y. Persamaan ini dengan jelas menyatakan bahwa hubungan pengaruh variabel yaitu Y terhadap konsumsinya C adalah positif. Hal ini dinyatakan oleh angka koefisien variabel yaitu Y yang memiliki arti positif. Berapa besar dari pengaruhnya bisa dilihat dari nilai angka koefisien dari Y yaitu 0,3 adalah positif. Angka koefisien sebesar 0,3 itu memiliki arti bahwa setiap kenaikan pendapatan Y sebesar 1 unit mengakibatkan konsumsi yaitu C naik meningkat sebesar 0,3 unit. Jadi, fungsi umum tidak menjelaskan bagaimana dan berapa besar pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikatnya. Sebaliknya, fungsi khusus dapat menjelaskan bagaimana dan berapa besar pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikatnya. Untuk materi berikutnya kita masuk ke tipe-tipe fungsi. Nah, dilihat dari operasinya maka ada dua tipe fungsi. Fungsi yang pertama, fungsi aljabar, dan fungsi kedua yaitu fungsi transenden. Kita masuk dulu ke bagian fungsi aljabar. Fungsi aljabar ialah fungsi yang dibangun dengan operasi-operasi aljabar. Contohnya operasi penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan perkalian variabel. Pada fungsi aljabar juga memiliki bagian-bagian, yaitu ada bagian fungsi irasional dan fungsi rasional. Fungsi irasional yaitu fungsi yang variabel bebasnya terdapat di bawah tanda akar. Misalnya f dalam kurung x sama dengan akar x, g dalam kurung x sama dengan akar x tambah 1 tambah 3. Dan fungsi aljabar yang kedua yaitu fungsi rasional. Fungsi rasional yaitu fungsi yang variabel bebasnya berpangkat bilangan bulat. Pada fungsi rasional meliputi fungsi polim, kubik, kuadrat, linier, dan pangkat. Fungsi polim atau suku banyak memiliki bentuk f dalam kurung x sama dengan an xn tambah an min 1 xn min 1 plus a2 x2 plus a1x plus a0 dengan an min 1, a2, a1, a0 adalah bilangan real, A0 adalah konstanta dan n bilangan bulat. Fungsi polim berderajat n, misalnya f dalam kurung x sama dengan 2x 3 plus 4x plus 6x min 5. Fungsi kubik yaitu fungsi yang berpangkat 3, misalnya fungsi dalam kurung x sama dengan x pangkat 3 adalah fungsi yang kubik paling sederhana. Fungsi kuadrat, suatu fungsi yang berbentuk fungsi dalam kurung x sama dengan ax 2 tambah bx tambah c dengan a, b, c konstanta dan di mana grafiknya berbentuk parabola. Domain fungsi ini adalah df sama dengan r. Fungsi linier adalah suatu fungsi yang ditentukan oleh f dalam kurung x sama dengan ax plus b. Fungsi transenden. Fungsi transenden memiliki arti fungsi yang bukan merupakan fungsi aljabar. Bagian dari fungsi transenden yaitu ada 3. Yang pertama, fungsi eksponen. Yang kedua, fungsi logaritma. Yang ketiga, fungsi trigonometri. Yang pertama, fungsi eksponen memiliki bentuk umum y sama dengan f dalam kurung x sama dengan ax sama dengan a sama dengan 0, a sama dengan 1, dan a sama dengan r. Yang kedua yaitu fungsi logaritma. Fungsi logaritma bilangan pokok a kurang lebih 0 sama dengan a1 adalah inverse dari fungsi eksponen. Kemudian yang ketiga yaitu fungsi trigonometri. Trigonometri meliputi fungsi f9x atau bisa disebut dengan sin x, f dalam kurung x atau cos x, f dalam kurung x atau tan x, di mana x menyatakan besar suatu sudut atau radian
Tipe-tipe fungsi yang dilihat dari hubungan antara variabel-variabelnya. Yang pertama ada fungsi eksplisit dan fungsi implisit. Fungsi eksplisit ialah fungsi yang variabelnya bebas, dan fungsi implisit adalah fungsi yang variabelnya bebas, tetap terikat dan sukar dibedakan. Kemudian tipe-tipe fungsi yang dilihat dari jumlah variabel bebasnya terdapat dalam suatu fungsi dibedakan menjadi dua, yaitu fungsi univariabel dan multivariabel. Univariabel yaitu suatu fungsi dengan satu variabel bebas. Contohnya, y sama dengan f dalam kurung x, kemudian y sama dengan 2x tambah 2, kemudian y sama dengan x pangkat 2 tambah 6x tambah 4. Kemudian y sama dengan kedua fungsi multivariabel atau fungsi multivariat, yaitu fungsi yang memiliki lebih dari satu variabel bebas. Yang pertama f dalam kurung x, y. Yang kedua 2x tambah 3y tambah 5. Yang kedua 2x pangkat 2 tambah 5y tambah 5. Yang contoh yang keempat yaitu 3x pangkat 2 tambah xy tambah x pangkat 2. Itulah penjelasan mengenai materi fungsi umum dan fungsi khusus dan juga tipe-tipe fungsi. Untuk materi berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan memaparkan materi tentang transformasi rumus. Dalam aplikasi matematika dan ekonomi dan bisnis, untuk tujuan atau memenuhi suatu syarat tertentu, kadangkala diperlukan perubahan bentuk rumus. Misalnya, dari bentuk y sama dengan f dalam kurung x ke dalam bentuk x sama dengan f dalam kurung y. Menurut Joseph 2006, perubahan bentuk rumus sedemikian itu disebut transformasi rumus atau transformation of formulae. Misalnya, yang disyaratkan adalah fungsi total revenue dalam bentuk R sama dengan F dalam kurung Q. Sementara diketahui fungsi permintaannya dalam bentuk Q sama dengan F dalam kurung B. Agar diperoleh fungsi R sama dengan F dalam kurung X, maka permintaan Q sama dengan F dalam kurung Y harus dimanipulasi terlebih dahulu dalam bentuk P sama dengan F dalam kurung Q. Ada beberapa contoh soal. Nyatakan fungsi Y sama dengan F dalam kurung X berikut ini ke dalam X sama dengan G dalam kurung Y. Soal pertama, Y sama dengan Fx sama dengan 3x plus 10. Soal kedua, Y sama dengan F dalam kurung X sama dengan 5x pangkat 2. Penyelesaian soal nomor 1, Y sama dengan 3x plus 10, Y min 10 sama dengan 3x. Jadi, X sama dengan 1/3 dalam kurung Y kurang 10. Maka, X sama dengan G dalam kurung Y. Jadinya, X sama dengan 1/3 dalam kurung Y min 10. Penyelesaian soal nomor 2, Y sama dengan 5x pangkat 2. X pangkat 2 sama dengan Y per 5. Maka X sama dengan GY, jadinya X sama dengan akar Y per 5. Selanjutnya fungsi versus persamaan. Dalam bagian ini perlu dijelaskan perbedaan istilah fungsi dengan istilah persamaan. Fungsi. Secara singkat, yang dimaksud dengan fungsi adalah relasi khusus, suatu relasi yang untuk setiap nilai variabel bebas atau nilai tunggal hanya dapat memberikan satu nilai variabel terkait. Persamaan. Persamaan atau quotient menyatakan kesamaan dua ekspresi atau ungkapan aljabar. Ekspresi aljabar dapat dinyatakan dalam bentuk suatu variabel, dua variabel, atau lebih. Menurutnya, bahwa persamaan atau kesamaan ada 3 jenis, yaitu yang pertama identitas,
yang kedua persamaan bersyarat, dan yang ketiga pernyataan palsu. Identitas atau identity. Sebuah identitas adalah persamaan yang benar, atau nilai ruas kanan sama dengan nilai ruas kiri untuk semua nilai variabel. Contoh soal 3 dalam kurung X plus Y sama dengan 3X plus 3Y. Misalnya untuk X sama dengan 2 dan Y sama dengan 1. Jadi penyelesaiannya 3 dalam kurung 2 plus 1 sama dengan 3 dalam kurung 2 tambah 3 dalam kurung 1. Atau 3 dalam kurung 3 sama dengan 6 plus 3. Jadi jumlahnya sama dengan 9 sama dengan 9. Persamaan bersyarat. Persamaan ini berlaku hanya untuk nilai tertentu. Contoh, X tambah 5 sama dengan 9. Persamaan ini hanya benar untuk X sama dengan 4. Persamaan palsu. Suatu persamaan yang tidak pernah benar, atau nilai kedua ruas tidak akan pernah sama. Contoh, X sama dengan X plus 3. Dalam kaitan penerapan matematika dalam ekonomi, menurut Xiang, persamaan dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama yaitu persamaan definisi, yang kedua persamaan perilaku, dan yang ketiga persamaan bersyarat. Persamaan definisi. Persamaan ini membentuk identitas antara dua pernyataan yang mempunyai arti sama persis. Contoh, yang pertama, total laba adalah selisih antara total pendapatan dan total biaya. Atau V sama dengan R kurang C. Yang kedua, dari sisi permintaan pendapatan nasional adalah penjumlahan antara konsumsi dan tabungan nasional. Atau Y sama dengan C plus S. Yang kedua, persamaan perilaku. Persamaan ini menunjukkan perilaku suatu variabel dalam merespon perbuatan variabel lainnya. Contoh, yang pertama C sama dengan 50 plus 5Q pangkat 2. Yang kedua C sama dengan 100 tambah Q pangkat 2. Kedua fungsi biaya ini memiliki persamaan yang berbeda. Maka asumsi dari masing-masing kondisi produksi juga berbeda. Yang ketiga, persamaan bersyarat. Persamaan ini menyatakan suatu persyaratan yang harus dipenuhi. Contoh, yang pertama, QD sama dengan QS, atau syarat keseimbangan pasar barang. Yang kedua, S sama dengan I, atau syarat keseimbangan pendapatan nasional. Sekian pemaparan materi dari kami. Apabila terdapat kesalahan kata yang disengaja maupun yang tidak disengaja, mohon untuk dimaafkan. Akhir kata saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom nama budaya dan salam harmoni.